Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlik wal hatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Afan MPDI dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final saya dengan membuat suatu video singkat yang berjudul Konsep Materi Quran dan Hadis. Nah, kata pembelajaran merupakan suatu perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada siswa. Sementara cara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Nah, masuk daripada pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Sebagaimana ada sebuah syair yang dicetuskan oleh seorang syekh, yaitu Khalidu bil Qur'ani wa imamuna alaih hidayatillahi amitsna. Khalidu bil Qur'ani wa imamuna alaih hidayatillahi amitsna. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Nabi kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Nabi kita. Nah, itulah merupakan sebuah syair pendek, ya. Nah, menurut Dr. Subhi As-Salih, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan secara mutawatir. Membacanya termasuk ibadah di mushaf. Sedangkan kata hadis merupakan isim kata benda yang secara bahasa berarti sebuah kisah, cerita, pembicaraan, percakapan, ataupun komunikasi yang baik, yang verbal maupun tulisan. Nah, bentuk jamak daripada hadis yang lebih populer di kalangan ulama muhaditsin adalah al-hadits dibandingkan bentuk lainnya, yaitu hifdzan dan hifdzan. Dan yang dikatakan hadis adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu perbuatan, baik itu perkataan, perilaku dan lain-lain. Sebagainya tentang Rasulullah SAW untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Dari tiga pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna daripada Al-Quran dan Al-Hadis, serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, agar kita tidak salah faham, agar kita tidak gagal faham dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam kedua pusaka tersebut. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Apa sih tujuan pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis? Nah, tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku dan penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Dalam klarifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran yang disebut juga dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran ini menjadi bagian tujuan kulikuler. Nah, didefinisikan sebagai kemauan yang harus dimiliki oleh peserta didik.
Nah, ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis menurut Permenak nomor 20 tahun 2008, ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi yang pertama, pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surah-surah pendek dalam Al-Quran dan terjemahan sederhana dengan arti dan makna kesimpulannya dan makna kandungannya, serta pengalamannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang ketiga, pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahim, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik dan amal soleh. Nah, adapun urgensi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu yang pertama sumber nilai. Nah, sumber nilai yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, jangan kita terlalu mencintai dunia, karena kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia sehingga kamu takut mati. Dan yang kedua, sumber motivasi, yaitu memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas hidup beragama, bermasyarakat dan lain-lain. Bermasyarakat dan bernegara, berbangsa dan lain-lain sebagainya. Adapun yang ketiga, perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran Islam peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang keempat, pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal yang negatif dari ungkapan atau budaya lain yang dapat membahayakan diri seseorang peserta didik. Adapun yang kelima yaitu pembiasaan. Nah, pembiasaannya itu membiasakan dirinya akan pengetahuan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis para peserta didik sebagai petunjuk dan pedoman-pedoman dalam seluruh kehidupannya. Nah, pembelajaran Al-Quran Al-Hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini generasi-generasi yang menciptakan generasi-generasi yang Qurani, agar siswa memahami, terampil melaksanakan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di madrasah memiliki 3 tujuan penting, 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, pengetahuan, ataupun disebut dalam istilah Inggris knowing, di mana anak mengetahui materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun yang kedua, pelaksanaan, ataupun dalam istilah Inggris doing, di mana anak mampu melaksanakan dan mengajarkan apa yang ia ketahui di dalam kehidupannya. Adapun yang ketiga yaitu pembiasaan, atau istilah Inggris being, di mana anak mampu membiasakan apa yang telah ia laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ia tinggalkan. Nah, tujuan pembelajaran Al-Quran Al-Hadis adalah sesuatu yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran Al-Quran dan Hadis, atau dengan kata lain, terciptanya perubahan perilaku pada siswa. Nah, sekarang ini banyak sudah mempelajari ilmu-ilmu agama namun banyak yang tidak mengamalkannya. Maka dari itu benar-benar kita mempelajari ilmu-ilmu agama dan carilah guru-guru yang benar-benar memahami ilmu agama dan guru-guru yang bersanad, ya. Nah, tujuan tersebut dirumuskan dalam suatu bentuk pernyataan, akan tetapi deskripsi yang spesifik, dan diwujudkan dalam suatu bentuk perilaku ataupun penampilan sebagai gambaran hasil belajar. Nah, tujuan pembelajaran Al-Quran Al-Hadis pada dasarnya merupakan rumusan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan dimiliki siswa setelah melakukan proses suatu pembelajaran, berdasarkan sebuah analisis terhadap berbagai tuntutan daripada kebutuhan dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dibuat berdasarkan pertimbangan ataupun faktor-faktor masyarakat
dan kualitas siswa itu di dalam kehidupannya sendiri, di dalam kehidupan sehari-hari, serta ilmu pengetahuan. Dengan harus didasarkan pada harapan tentang sesuatu yang diharapkan pada sebuah hasil proses belajar mengajar. Adapun fungsi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis di madrasah-madrasah yaitu yang pertama, menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik membaca dan menulis Al-Quran dan Al-Hadis secara baik dan benar. Adapun yang kedua yaitu mendorong, membimbing dan membina kemampuan seorang siswa dan kegemaran untuk membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka banyak dari sekarang saat ini, realita zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang sudah mengabaikan ataupun mendalami ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Malah sekarang makin banyak mendengarkan lantunan-lantunan yang kurang baik, musik-musik yang diharamkan oleh agama Islam seperti TikTok dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga, menanamkan pengertian, pemahaman yang benar-benar suatu metode yang benar-benar bisa mengajarkan seseorang anak didik yang benar-benar bisa membaguskan tajwidnya dalam Al-Quran, penghayatan dan pengamalan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam perilaku peserta didik sehari-hari. Nah, yang keempat, memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang tingkat lebih tinggi. Nah, semakin lama dari mulai madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pasti akan bertingkat-tingkat, maka dari itu ilmu pengetahuan sangatlah penting. Nah, sebagaimana kata Nabi SAW, Thalabul ilmi ala farratun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, dengan kata lain, pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah khususnya berfungsi untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan mengamalkan dan menggemari Al-Quran dan Al-Hadis, serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, isi, kandungan ayat-ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran dan hadis untuk mendorong, membina dan membimbing akhlakul karimah dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran katsiran ala i'timamikum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.